warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan adanya ditutup sebelum Rasulullah berkata masuk ke salat kita dua kita oleh Rasulullah Taala yang berada dalam badan Allah Taala yang sudah dilaksanakan pada hari ini wala kulli إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأصحابه وبين أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المجاهدين والعلماء العاملين ورسول الله أحمد بن عيسى بن الله العظيم الدين المقدم محمد بن علي العلوي ثم إلى بشيخة الغاية الجيلاني ثم إلى أبي العباس محمد بن علي الحسني وأصوله ومواقفه وثم إلى أرواح الشيخ الحافظ محمد بن الحسن والذي حسن بن الحسن ثم الشافعي ولوالده وثم إلى أرواح الجماعة Allah Taala yang berfirman membuat perjalanan berlangsung dan orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari Jumat hari berkati di dunia مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang Masya Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat walafiat, nikmat taufik wal hidayah panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di salah satu taman dari kedatangan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis ilmu kuliah sungguh kebagusan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah sampai masjid ini menjadi wasilah kita memperoleh ridha rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lagi ujian ini ya. Makanya ulama yang mengatakan juga ada baik ta'arif. Ya, pahalamu tergantung sebagaimana kelebihan ujiannya. Ya, semakin besar ujian jika kita datang ke tempat kebaikan, maka semakin besar juga pahala yang Allah Taala berikan. Ya, mudah-mudahan bukan hanya sekedar pahala, tapi kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita Indonesia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh para keluarga, para sahabat kita, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tanpa juga yang al-fadhil hormati para asatidzah, para kiai, para ulama, para hujan, para tokoh atau ketua PKN Masjid Mushola Kelurahan Kebagusan. Wabil khusus di antaranya orang tua kita Mu'alim Binti Ali, orang tua kita, guru kita Kiai Haji Matawal bin Jamil, Kiai Haji Saraswati, Kiai Haji Taufik, Kiai Haji Ustaz yang lainnya, tentu
sebut nama satu persatu. Insya Allah tak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada antum sekalian. Jamaah Majlis Ta'lim Kuliah Sunnah Kebagusan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufik kita untuk hadir di majelis ilmu yang mana Al-Imam Ibnu Atha mengatakan, kalau masalah dalam kitabnya Abu Nabi, majlis ilmi yukaffiru sab'ina majalisan lahu. Satu saja majlis ilmu bisa mengcover atau menghapuskan 70 majlis lain. Dan sebab satu majlis ilmu menjadi wasilah Allah Ta'ala tolak bala di kampung kita. Dua satu majlis ilmu mengalahkan 70 majlis lain. Dan alhamdulillah kita menjadi bagian tersebut, hadir di majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga Allah Ta'ala kabulkan kemudian yang Allah sampaikan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sampaikan kita di bulan Sya'ban wa baligh Ramadan. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Wa'idna 'ala as-sinina ba'da as-sinin wa awam ba'da awam ala ma tuhibbu wa tardah. Yang mudah-mudahan terus Allah sampaikan kita dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, terus sesuai yang Allah Ta'ala sukai dan Allah Ta'ala ridai. Bulan Sya'ban ayuhal ikhwan rahimakumullah, terjadi beberapa peristiwa yang mulia yang terukir dalam sejarah Islam. Anda nggak bahas semuanya, nanti akan disempurnakan oleh guru kita ya Taufik. Yang pertama adalah terjadinya perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu terjadinya di bulan Sya'ban. Kurang lebih ada yang mengatakan ulama umat Islam saat itu 17 bulan 2 hari, ada yang mengatakan 16 bulan yang menghadap arah ke Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Ta'ala memindahkan arah kiblat kepada Ka'bah Al-Musyarrafah, karena di Baitul Maqdis banyak orang-orang Yahudi. Singkat cerita, Allah Ta'ala kabulkan, maka Allah pindahkan arah kiblat sebagaimana kita ketahui sekarang sampai yaumil qiyamah menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang kedua, kejadian atau hal yang penting terjadi pada bulan Sya'ban adalah diperintahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Makanya ulama mengatakan Sya'ban syahrul salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dianjurkan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dianjurkan banyak bersalawat? Karena ayat yang diturunkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ ada yang mengatakan memberikan keberkahan, ulama tafsir. Ada yang mengatakan di situ maknanya Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu, maka bersalawat mereka. Ini perintah salawat diturunkan di bulan Sya'ban. Maka ulama mengartikan bahwasanya kita dianjurkan melebihkan yang biasanya kita baca salawat misalkan 100, ada yang 500, mungkin para kiai ada yang 1000, sesuai dengan kadar kemampuannya, keimanannya, kesolehannya, macam-macam. Nah, di bulan Sya'ban kita tingkatin lagi mas, ya. Jangan cepet dari tahun ke tahun cepet.
aja sholawat sama Nabi. Giliran duit maunya naik terus. Gaji UMR, nah baju nggak turun lagi, nggak naik-naik di UMR nih. Ya, tapi sholawat sama Nabi atau zikir-zikir yang lain itu nggak tingkatkan giliran dunia maunya nambah aja. Ya, tapi giliran akhirat, ya nggak mau ditambahi kualitas ibadah begitu aja. Ya, sholat Tuhan kagak, ya nggak ditambahi sholat zikirnya. Ya, kenanya Ramadan doang kali ya sholat zikir itu juga asal awal kira-kira ya. Atau pertama-tama ya awal-awal Ramadan sholat tarawih. Ramadan ini nanti penuh nih biasanya masjid seminggu doang. Nanti udah seminggu tuh pemain lama, stok lama semua pemain lama semua jaga gawang semua. Biasanya kalau awal tuh pemain baru semua dulu jarang ke masjid yang ini yang itu ada setahun sekali sholat itu lah ada beli baju baru cakep banget lagi buat raya. Ala boleh hal macam-macam jadi di bulan Sya'ban dianjurkan kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan kewajiban. Hukumnya wajib, semua ulama sepakat salawat kepada Nabi hukumnya wajib. Tapi ulama berbeda pendapat kapan diwajibkan salawat kepada Nabi-Nya. Nah, sini bedanya. Tapi salawat wajib. Kapan diwajibkannya? Dalam hal apa? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Summa yahtalaful ulama fi ta'yinil wajibi. Wa indal maliki tajibu salatu wa salam fil umri marrah. Maka salawat kepada Nabi Muhammad SAW menurut Imam Malik wajib ya salawat dan salam kepada Nabi di dalam umurnya satu kali. Seumur hidupnya sekali wajib salawat, mesti salawat ya. Kalau di dalam seumur hidup ya Allah nggak pernah salawat sama Nabi Muhammad, Masya Allah, berarti tidak pernah sholat. Iya kan? Iya kan? Kalau sholat kan masih nyebut nama Nabi Muhammad. Ya kalau kita sholat 1000 rakaat nggak nyebut nama Nabi Muhammad, ditolak sholat kita. Karena termasuk rukunun min arkanis sholat, termasuk rukun dan nggak disebut nama Nabi Muhammad. Ya, nggak diterima sholat kita. Biar kakek kita hafal Quran, ya, biar kita pakai imamah gede, ya. Apapun itu kalau nggak sebut nama Nabi Muhammad, khutbah aja kalau nggak sebut nama Nabi Muhammad, sah nggak khutbahnya? Kan? Musyad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau nggak ada, ya termasuk rukun khutbah, kagak diterima khutbah. Sholat Jumat kagak diterima, khutbahnya kagak sah. Ya, ini hati-hati ayah kawan. Kita harus ambil betapa pentingnya Nabi Muhammad dalam hidup kita. Ya, jangan tinggalkan Nabi Muhammad dalam gerak-gerik kita. Setiap gerak-gerik kita sholat, kita bawa Nabi Muhammad. Ya, kita khutbah, kita zikir, kita apapun itu jangan lepas salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mau dekat sama Nabi Muhammad, harus banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangin nggak Pak? Ya, ketika misalkan nih kita nih di masjid ini di perayaan Maulid misalkan, penuh nggak? Penuh. Ya, penuh. Kita sakit di depan nih, biar ketemu sama ulama habaib. Gimana caranya? Kita harus mempunyai wasilah yang menyampaikan kita sampai di depan. Nah, kayak sampai nih, ya. Tapi biasa aja nih, anak pengajian aja, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habaib. Tapi beliau ngomongin kiai, ya, punya wasilah, nyampe gak di depan? Nah kita tanya diri kita nih, kita punya wasilah apa yang bisa menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Salah satu wasilahnya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan capek Pak, tingkatkan terus. Karena saingan kita dalam dekat kepada Nabi Muhammad ada orang-orang soleh, apalagi ada sahabat Nabi pasti dekat sama Nabi SAW. Tadi ini ulama solehin. Para wali-wali Allah, keturunan Nabi Muhammad itu di mana posisinya ini? Untuk bisa bersaing ini kita nih, ya minimal ya. Kalau itu saya mudah selawatan, ya saya
Saya boleh. Yang lainnya tadi dia sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kan kalau salawat enak, sambil makan kacang juga diterima. Sambil nonton bola, diterima. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Hadis salati ala Nabi. Langgengkan salawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya salawat adalah satu amalan yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Imam Malik tadi seumur hidup wajib dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Imam Syafi'i, nah ini imam kita ini, ya, madhab kita. Beliau mengatakan tajibu fi tasyahhudil akhir min kulli faradhin, wajib salawat kepada Nabi Muhammad di dalam setiap salat. Ya, Imam Syafi'i wajib dalam setiap salat tasyahhudil akhir menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak nyebut, sah salat. Ya, dan mesti kedengeran, mesti kedengaran karena termasuk rukun qauli. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu anak di Bogor disuruh praktek sholat, ya, disuruh praktek sholat nih. Kita bilang ya gampang praktek sholat mah, dari TK pada praktek sholat. Cuma kata guru anak nanti praktek sholat yang wajib nih aja, yang sunnahnya yang kerjain. Anak yang tahu itu bisa membedakan dan wajib yang sunnah. Wah, kita garuh kita garuh kan? Baru Allahu Akbar, kita angkat tangan. Ya, angkat tangan. Angkat tangan sunnah ya. Angkat tangan sunnah. Ada kulihat, ya. Ada kita bingung loh. Allah, kita meremehkan ya. Kalau guru kita mau praktek sholat kita remehin, kita ya makanan dua sehari-hari suruh praktek sholat. Ternyata suruh sholat yang wajibnya aja. Bisa nggak bedain wajib dan sunnah dalam sholat? Baca tahiyatnya juga yang wajibnya aja. Tahiyatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang wajibnya aja, yang selebihnya sunnah. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ghairihi tajibu min kulli majlisin marrah. Dan selain daripada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, selain daripada pendapat keduanya, ada yang mengatakan setiap ada majelis wajib bersalawat sama Nabi Muhammad minimal satu kali. Ya, alhamdulillah nih majelis kuliah subuh dari awal bersolawat, ya, bermaulid. Nah, ini majelis-majelis yang mengandung keberkahannya, pasti di situ disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Wakila tajibu inda zikrihi, ya, ada yang mengatakan juga nih wakila pendapat yang lemah dikatakan juga inda zikrihi, ketika disebut nama Nabi Muhammad hukumnya wajib kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam satu hadis kan dijelaskan tuh sakiyun, celaka yang Nabi Amin itu ketika naik tangga celaka bagi yang disebut nama Nabi Muhammad tidak mau salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa bisa celaka Pak? Tidak tahu rasa terima kasih sama Nabi Muhammad. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai-pandai bersyukur sama manusia, apalagi yang tidak bersyukur ini orang yang paling mulia. Lam yashkurillah, dia nggak pandai-pandai juga bersyukur sama Allah, nggak pandai-pandai. Orang-orang nggak pandai-pandai menghargai jasanya manusia, apalagi jasanya Rasulullah, maka dia sulit sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti akan disampaikan oleh guru yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Rasul zidni ilma wa rabbani fahma. Mohon maaf atas segala ucapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.